Kita masuk sekarang ke wajah yang keempat. Jokowi membonsaikan warga negara menjadi relawan. Saudara-saudara, izinkan saya bercerita tentang pengalaman pribadi. Jokowi baru terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 pada waktu itu. Saya sendiri menjadi bagian di dalamnya karena saya dan Polmark Indonesia menjadi konsultan political marketing untuk Jokowi JK. Sebelum dilantik, jauh sebelum dilantik, Jokowi melakukan tasyakuran. Sekaligus tadinya saya pikir pembubaran relawan-relawan di satu hotel di Jakarta Selatan. Tetapi saya mendengar pidato Jokowi pada saat itu, saya sudah sedikit terperangah. Jokowi justru meminta agar semua relawan tidak bubar. Dan apapun serangan yang nanti akan diterimanya sebagai kepala negara atau presiden, maka relawan tidak boleh diam. Pada saat itu, ingatan saya langsung melayang ke dua orang, Thaksin Shinawatra dan Joseph Estrada. Ketika Thaksin terpilih menjadi Perdana Menteri di Thailand, ia tidak membubarkan relawannya. Ketika Thaksin dijatuhkan, hampir saja terjadi perang horizontal, konflik yang setara di antara beragam kelompok warga negara Thailand. Itulah akibatnya ketika seorang yang memimpin pemerintahan tidak membubarkan relawannya saat ia berkampanye dan mempertahankannya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan menyatukan, tetapi memecah belah. Wajah yang kelima adalah Jokowi adalah pendebat yang sangat hebat, tetapi dengan dirinya sendiri. Sangat sering kita mendengar pernyataan Jokowi dari satu waktu ke waktu yang lain berbeda, bahkan bertentangan. Jokowi adalah orang yang pandai berbalas pantun, tetapi bukan dengan orang lain, melainkan dengan dirinya. Orang lain mengatakan itu kebohongan. Ya barangkali saya punya cara untuk merumuskannya dengan cara seperti ini. Menurut hemat saya, itulah yang terjadi ketika dengan tegas Jokowi mengatakan bahwa anak-anaknya dan keluarganya tidak akan terlibat di dalam politik. Yang terjadi kemudian, dengan sangat segera politisasi keluarga Jokowi terjadi. Pada tahun 2020, anaknya terpilih menjadi wali kota Solo. Pada tahun yang sama, menantunya terpilih menjadi wali kota Medan. Dan kemudian dikuatkan dengan pernikahan Hidayati, adiknya, dengan Anwar Usman, ketua MK, yang di kemudian hari melahirkan skandal putusan nomor 90 tahun 2023. Ada yang mengatakan, loh ini demokrasi, mereka dipilih. Saudara, dalam demokrasi sebelum orang dipilih, orang ditunjuk dulu untuk jadi kandidat. Keterlibatan presiden sudah dibuka oleh banyak sekali orang tentang pencalonan Bobi dan pencalonan Gibran. Menurut hemat saya itu menunjukkan bahwa ada cawe-cawe ketika proses election atau pemilihan belum berlangsung. Jadi ini jelas pelanggaran dan ini jelas nepotisme. Dan nepotisme ini diperkuat oleh peristiwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Ya teman-teman, ya kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan ini, ya tentu ini sangat menarik sekali ya teman-teman. Kita melihat bahwa ini adalah temannya Pak Jokowi ya. Jadi sekarang dia menjelaskan bagaimana hancurnya atau bohongnya Pak Jokowi di saat dia menjadi pemimpin atau masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah teman-teman, kita melihat langsung saja ya apa yang menjadi komentar para netizen dalam hal ini. Jokowi mulai menuai ya karmanya. Selain kebohongannya gencar dibongkar, dia juga dibully dan dihujat habis-habisan. Yang lebih dahsyat lagi dengan kasus yang viral ijazah palsu, apalagi kejanggalan ya, dia menunjukkan ijazah yang dia miliki. Seandainya Jokowi berkata jujur pun rakyat tidak akan percaya, ya tetap dituding sebagai pembohong kecuali para termulnya pemujanya. Nah jadi teman-teman, ya artinya masyarakat Indonesia mengungkapkan apa yang menjadi isi hati mereka terkait ketidakpercayaan mereka lagi kepada Pak Jokowi, karena sudah berkali-kali mereka merasa sudah dibohongin oleh Pak Jokowi selama ini. Bahkan mereka pun mengatakan kalaupun benar apa yang disampaikan ke depan dan sekarang pun oleh Pak Jokowi, maka rakyat Indonesia pun hal itu tidak percaya. Karena
mereka sudah bosan ya dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini, dan juga kebohongan-kebohongan lain yang masih belum ya terbukti dan terus dibongkar ya. Dan masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa ya itu semua karena kebobrokan atau kehancuran Pak Jokowi. Nah, disampaikan bahwa Jokowi ya memakai relawan atau para pendukungnya untuk memecah belah bangsa dan negara. Indonesia memecah belah rakyat dari NKRI ini. Saya pernah dicaci maki oleh orang-orang ya, orang-orang pengikut Jokowi ya, sewaktu mereka mau Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia 3 periode tahun-tahun kemarin. Di dalam sosmed ya, akun TikTok, saya dicaci maki dengan berbagai macam kata-kata karena saya menolak dan melarang dengan keras bahwa Jokowi tidak diperbolehkan untuk menjadi presiden 3 periode pada waktu itu. Ini ada netizen salah satu yang dicaci maki. Dia menjelaskan, teman-teman, dia dicaci maki dari pihak Pak Jokowi ketika dia menolak di akun TikToknya itu, menolak periode Jokowi sebagai presiden ketiga periodenya lagi. Dan dia menjelaskan di sini memang ini luar biasa dicaci maki dia, teman-teman ya. Nah, percayalah ya, percaya ya, lama-lama orang masih simpatik ya dengan Jokowi, tapi ketika Jokowi tak kunjung memperlihatkan ijazah ya ke publik, lama-lama rakyat bertanya juga dan hilang simpatiknya kepada Pak Jokowi ya. Nah, kita melihat bahwa oknum ya, satu keluarga, satu negara Indonesia pro kontrak remuk yang remuk ya rakyat jelata. Tolong para elit negara intelek ya. Dan kita melihat bahwa pada tahun 90-an ya, KKN UGM biasanya dilakukan oleh mahasiswa pada semester 7 dan 8 ya, dengan durasi sekitar 2 sampai 3 bulan. Mahasiswa diharapkan untuk melakukan kegiatan pengabdian rakyat ya, penelitian atau ya, pengembangan masyarakat di daerah yang ditentukan oleh UGM. Syarat IPK syarat IPK untuk mengikuti KKN UGM pada tahun 90-an, teman-teman, di sini dijelaskan bahwa mungkin berbeda-beda tergantung pada fakultas dan program studi. Namun pada umumnya mahasiswa ya diharapkan memiliki IPK yang cukup baik, biasanya minimal 2,5 3,0. Sistem pendidikan tinggi ya kehutanan pada tahun 90-an 80-an di Indonesia memiliki beberapa jenjang seperti sarjana muda, biasanya ditempuh dalam 3 sampai 4 tahun ya, dengan gelar Bachelor of Sciences ya, sarjana muda kehutanan ya. Tetapi tidak ada informasi yang jelas tentang SKS yang sarjana muda Fakultas Kehutanan. Sarjana atau S1 ya biasanya ditempuh di dalam 4 sampai 5 tahun dengan gelar insinyur ya. Lebih masuk akal lulus sarjana muda, itu pun jika lulus melihat transkrip nilai dengan jumlah SKS yang sedikit dibandingkan dengan SKS S1. Nah, ini netizen pada paham semua, teman-teman ya. Sebenarnya aturan-aturan yang berlaku ya dari kampus UGM di era tahun 90 atau 80-an pada waktu itu ya. Nah, dilanjutkan teman-teman ya, bahwa ijazah Pak Jokowi ijazah palsu ya. Ayo Pak saatnya harga diri Pak sedang dijatuhkan untuk membersihkan nama baik yang sudah diobok-obok. Kalau ada ijazah asli, silakan ditunjukkan dengan bangga ya. Tapi apa yang mau ditunjukkan, teman-teman? Karena sudah sekian lama kasus ini ya begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan, malah semakin memanas ya. Jadi sederhana saja ya, rakyat rezim siapapun yang jahat, bohong, pecat ya, kekuasaan di tangan rakyat. Jadi tidak gila atau bodoh karena rezim ini. Ya, manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Yang sempurna adalah hanya Tuhan. Nah,
Dikatakan bahwa teman-teman ya berarti kurang jeli dalam mengamati mana orang yang tulus, mana yang mengakali selama ini ke mana saja ya. Nah, kan lambat ya, lah kebohongan pasti akan terungkap. Ada peribahasa mengatakan sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai pasti juga akan tercium aromanya, teman-teman ya. Ya, politik itu waktu sudah berjalan baik sesuai dengan konstitusi bagi anggota politik A, belum tentu baik bagi anggota politik A sampai Z. Pada dasarnya, partai politik itu saling mencari kelemahan partai politik lainnya. Ini ada secara politik juga, teman-teman, dan juga bisa masuk dengan secara hukum ya. Banyak yang tertipu ya pada saat itu, yang cerdas dan pintar ya sudah pada sadar. Sayangnya bodoh masih bertahan ya. Ya, dan tetap membela Mulyono dengan ya berbagai cara mereka. Nah, kita lanjut bahwa relawan ya dan projo ini termul ya dari tahun 2014 sampai sekarang ya, kok semakin memecah belah ya. Kok intelijen dan orang cendekiawan ini ya, orang profesional kok pada diam semua. Nah, kami pribadi ya nggak pernah percaya yang namanya survei, sebab survei itu kan siapa yang survei dan siapa yang membiayai ya sama aja dengan lowernya, siapa yang bayar pasti dibela ya. Kalau rakyat Indonesia marah bisa terjadi konflik horizontal ya. Lebih berharga nilai Pak Soeharto yang berjiwa besar meletakkan jabatannya disaksikan ya seluruh rakyat Indonesia. Buat saya Soeharto ya masih lebih baik 100% daripada Jokowi, karena dulu pemerintahan ya berjalan baik ya dan negara aman berkendali. Bagi pula Ahmad Hamid ya selama 2 periode kita dipimpin oleh orang seperti ini ya. Ya teman-teman, ya ini beberapa komentar para netizen yang terdapat dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan ini, dan cukup menarik ya apa yang dipaparkan oleh Bapak yang di video utama tadi, dan dia menguraikan dan menjelaskan sehingga kita bisa semakin memahami dan bisa juga semakin terbuka pemikiran-pemikiran kita sebagai masyarakat Indonesia ya. Oke teman-teman, bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan ya silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.